nih kita di podcast Himpunan Mahasiswa Prodi Pendidikan Biologi. Setelah sekian lama kita tidak mengupload podcast ya, dan baru kali ini kita upload lagi dengan kepengurusan yang baru. Sebelumnya perkenalkan dulu nih kita yang bakal memandu acara podcast kali ini. Dan perkenalkan, nama saya Septi Marza dan rekan saya Ismatullah Insani. Pada kesempatan kali ini podcast kali ini kita akan mengambil tema dengan tema memimpin di usia muda. Oleh karena itu, pada narasumber kali ini yaitu Ketua Himpunan Mahasiswa Prodi Pendidikan Biologi dan Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Prodi Pendidikan Biologi. Untuk itu, mari kita undang Bapak A.A. Numan Tazki Ramdan sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Prodi Pendidikan Biologi dan Ibu Dai Siti Saadah sebagai Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Prodi Pendidikan Biologi. Kepadanya dipersilakan. Oke, udah hadir nih Ketua Himpunan dan Wakil Ketua Himpunan kita. Apa kabar Bapak Numan dan Ibu Dais? Alhamdulillah. Kalau boleh tahu sekarang sibuk apa ya? Nyari pasangan atau kuliah kerja? Termasuk dari pasangan kuliah, termasuk kesibukan saya sekarang ini. Kalau dari saya sih kesibukannya hanya mempersiapkan untuk laporan pertanggungjawaban triwulan. Wah, Sibuk sekali ya Bapak Hakim kita. Karena sekarang udah ada Ketua Himpunan dan Wakil Ketua Himpunan, kita mau nanya-nanya nih. Pertanyaan pertama, boleh Kak Septi? mau tanya dulu ya ini. Bagaimana sih rasa memiliki tanggung jawab untuk mengurus pimpinan dalam satu periode ini? Dari Bapak Kahim dulu. Bagaimana sih rasa memiliki tanggung jawab untuk mengurus satu periode kali ini? Oh iya, sebelum itu ya, ini kan temanya itu mengambil memimpin di usia muda. Jadi kita akan nanya-nanya seputar tentang kepemimpinan. Karena kan Bapak sama Ibu Ketua Himpunan ini sedang memimpin di periode ini. Mungkin langsung dijawab aja ya Pak. Mungkin dari saya apa yang dirasakan oleh saya memimpin seluruh mahasiswa program studi pendidikan biologi, yang pertama sungguh berat. Terkadang saya juga merasakan capek gitu ya. Kenapa? Karena selain dari saya harus memegang seluruh mahasiswa program studi pendidikan biologi, memimpin seluruhnya, saya juga ditidurkan oleh tugas-tugas lain selain dari himpunan sendiri, dari organisasi sendiri, masih ada banyak tanggung jawab selain dari itu. Intinya yang awalnya perasaannya sangat sulit, tetapi setelah dijalani biasa-biasa saja, karena ya emang sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab. Ada tambahan ya? Ada tambahan dari Ibu? Sama yang kayak Bapak Kahim ini mungkin ya ibarat rindu aja gitu. Berat gitu. Ya, memang berat gitu karena sebelumnya juga kan belum pernah ya gitu untuk memimpin suatu organisasi gitu kan ya. Ini baru pertama kali memimpin suatu organisasi dan diberikan posisi gitu ya sebagai wakil ketua, ya tentu berat gitu kan ya, bukan hal yang mudah. Namun karena ya sudah diberikan amanah gitu ya, mau tidak mau gitu, seiring berjalannya waktu pun ya bisa terbiasa gitu, karena kan kita di sini kerjanya juga nggak sendiri gitu, tapi ada partner lain gitu. Jadi insya Allah kan bisa berjalan dengan ikhlas. Baik, karena sekarang udah memimpin ya untuk berjalan ke depan satu periode. Menurut kalian pemimpin yang ideal itu seperti apa? Ada nggak sih misalnya role model yang menjadi patokan kalian untuk memimpin himpunan ini? Kalau dari saya sendiri,
Jadi harus bisa dicintai oleh semua mahasiswa. Jadi satu frekuensi, terus menyetarakan juga menyamakan dengan mahasiswa lain apa kebutuhan mahasiswa ke depannya. Seperti itu. Kalau dari ibu sih, Sama ya gitu satu pemikiran ya intinya gitu pemimpin yang ideal itu adalah dia yang mampu untuk apa ya menyesuaikan diri, mampu untuk menempatkan diri di mana dia harus tegas, di mana dia harus bisa mencairkan suasana. Itu dari saya. Lanjut ya, pertanyaan ketiga. Apakah berorganisasi itu menghambat kalian untuk belajar dan berprestasi? Mungkin dari saya sendiri ya, organisasi itu tidak menghambat selagi kita bisa memanage waktu. Kita bisa membagi waktu di mana kita harus berada dalam organisasi, terus di mana kita harus berada di dalam ruang lingkup belajar. Karena kita berkuliah tidak full satu minggu. Dalam satu minggu masih ada hari-hari yang mungkin bisa kita gunakan untuk kita berorganisasi. Di saya juga ya tidak menghambat untuk proses belajar ya, untuk kuliah tidak menghambat itu, untuk berprestasi juga tidak. Justru ketika kita terjun dalam organisasi mungkin itu membentuk mental kita untuk lebih apa ya, lebih berani gitu kan untuk berprestasi itu. Kadang ya kalau misalnya kita terlalu introvert gitu ya, sulit kan untuk mengekspresikan diri gitu. Tapi ketika kita sudah terjun dalam organisasi, ya itu menjadi salah satu indikator untuk kita bisa berprestasi. nah tadi Bapak Kain kan bilang ya, kalau misalnya kita dalam organisasi itu harus pintar-pintar ngatur jadwal. Nah, bagaimana sih kalian caranya ngatur jadwal antara kegiatan himpunan atau kegiatan di kampus sama luar kampus? Kalau saya sendiri kegiatan di luar kampus sih tidak ada, hanya saja kalau di kampus. Jadi cara membagi waktu untuk himpunan dan kuliah cukup sederhana. Di sela-sela waktu dalam satu minggu, dalam jadwal kosong, saya gunakan untuk saya berada di himpunan. Saya mengatur organisasi, memikirkan organisasi mau kemana, mau bagaimana, dan di sela-sela waktu itu jika ada tugas ya saya kerjakan. Sama ya gitu, karena saya juga kesibukannya kan hanya kuliah aja gitu, bukan kerja dan lain sebagainya, nggak ada kegiatan di luar juga. Jadi untuk mengatur waktu antara berorganisasi dengan kuliah gitu, dengan waktu me time itu lebih mudah gitu ya, karena emang ya siklusnya gitu-gitu aja gitu, jadi lebih bisa menyesuaikan. Jadi mungkin itu alasannya Bapak sama Ibu kami mungkin sering di kampus, di weekend, persiapan. Pertanyaan selanjutnya, ada lagi nggak? Pertanyaan selanjutnya ya. Adakah hambatan yang terjadi dalam hidup kalian setelah terjun ke organisasi kali ini? Hambatan apa? Mungkin dari saya hambatannya hanya untuk jarak saja sih, jarak yang terlalu jauh untuk ke kampus. Itu hambatan. Tapi dari bentuk saya masuk ke organisasi, awalnya saya hanya tidak pernah aktif, jadi pemalu juga gitu. Jadi suatu kebanggaan untuk saya setelah terjun ke dalam organisasi saya bisa public speaking di depan orang-orang banyak. Jadi itu merupakan sebuah bentuk keberhasilan yang mungkin saya bisa capai dari awalnya yang saya biasa saja, nggak peduli. Sekarang
gitu ya, karena saya emang kuliah ya pulang pergi ya, maksudnya tidak menetap di sini gitu ya, di kos. Jadi ya mungkin salah satu hambatannya yaitu gitu, karena ya seperti yang kalian tahu gitu, mungkin kalau bapak kalian kan sering stay ya di Sekre gitu kan. Nah kalau saya kan mungkin jarang gitu, karena memang ya gitu karena jauh, jadi tidak bisa selalu ada gitu di Sekre. Ya karena kan dalam hidup itu kan masalah, hidup itu roda. Pasti di dalam hidup ini kan ada tekanan-tekanan yang timbul, apalagi masuk ke organisasi. Bagaimana sih kalian menstabilkan pola hidup kalian seperti mengelola jam istirahat, mengelola stres, dan mengelola stres, mengelola waktu di tengah rumitnya masalah hidup gitu. ya Bener banget masalah hidupnya nih kayaknya. apalagi kan di organisasi itu banyak masalah-masalah yang timbul. Tenang. Kalau untuk mengatasi masalah itu ya memang nggak ada apa ya, nggak ada teknis, bukan teknis ya, nggak ada trik khusus gitu ya untuk kita untuk saya gitu untuk menyelesaikan masalah. Tapi kalau untuk diri saya sendiri, ketika saya merasa tertekan gitu, begitu banyaknya masalah yang dihadapi, baik itu dari diri sendiri, dari organisasi ataupun lainnya, lebih banyak me time sih kalau saya sendiri gitu. Diusahakan ada waktu me time gitu untuk meminimalisir masalah itu menyebar kemana-mana. Mungkin dari saya cara untuk Mengelola stres, mengelola waktu, mengelola kesehatan. untuk mengelola waktu, mengelola stres itu. Kalau misalnya harus dibilang, memang pasti seorang pemimpin itu akan mengalami hal seperti itu. Tapi bagaimana sih cara mengelolanya? Kalau saya sendiri, tidak dipikir panjang. Kalau setidaknya saya bisa melakukannya, saya lakukan. Kalau tidak, saya tunda. Ada perubahan pola tidur nggak setelah jadi pemimpin di himpunan gitu kan? Jadi mungkin tidurnya jam ya tadinya berapa jam jadi berapa jam? Untuk perubahan dari pola tidur, jelas ada, karena sekarang setelah apa yang saya tadi sampaikan, mempersiapkan juga untuk laporan pertanggungjawaban ataupun kegiatan acara apapun, jadi di malam harinya selain mengerjakan tugas, saya juga membagi waktu untuk memikirkan bagaimana perancangan acara, bagaimana perancangan agar tidak terjadi trouble lagi. Untuk pola tidur pasti saya yang biasanya tidur jam 9, sekarang jam 12, dan jam 2, dan jam 3, gimana enaknya? Mau tanya dulu nih ya, kan masuk organisasi itu pasti punya skala prioritas ya. Mau tanya dong ke Bapak Kahim dan Bapak Kahim, skala prioritas kalian dari minimal rutin aja ya, kayak misalkan keluarga, teman, sahabat, terus pacar, orang tua. Coba dong ngomongin siapa dulu yang prioritas kalian gitu. Dimulai dari masyarakat. Kalau dari saya itu tidak bisa diurutkan gitu, maksudnya kayak dilihat dulu gitu yang mana yang memang perlu untuk diprioritaskan terlebih dahulu. Kan kadang itu misalnya kita memprioritaskan keluarga dulu, tapi kan ada masanya di mana kita kehilangan gitu yang lainnya dulu gitu. Jadi nggak bisa diurutin ini enggak, tapi lihat dulu yang mana yang memang sangat penting untuk diprioritaskan. Kalau dari saya. Kalau dari saya, kalau prioritas tertinggi adalah diri saya sendiri. Kenapa? Karena saya melakukannya, saya mau prioritaskan keluarga, organisasi, teman, atau siapapun, semuanya ada di diri saya. Jadi apapun tindakan yang saya ambil, itulah saya. Jadi skala prioritasnya ada di diri saya.
puncaknya paling atas saya gitu. Berarti kayak pacar kayak gitu udah nggak perlu ya di organisasi. Nggak perlu. Nggak perlu. Kalau misalkan pacarnya minta keluar dari organisasi gimana? Udah punya pacar belum? Belum lah. Oh, belum lah. Jauh lah. Bisa nih dipromosiin. Promosi. Ada Instagram? Nggak ada. Ditunggu di bawah. Apa intinya mah prioritas kalian mah tergantung dari Situasi dan situasi kondisi. dan kondisinya. Ngomong-ngomong Instagram ya tadi, ini ada pertanyaan bonus nih dari followers Instagram @imadikwi_meninggal Dari siapa? Tidak terkisih. dari @sigitfebri.w. Halo Sigit. Bukan sama. Apa kabar? Nama yang enggak berjumpa. Kayaknya ini emang dulunya di sini. Iya, iya. Pertanyaannya itu kali ini adalah cara menghilangkan stigma anak muda yang jangan dulu mimpin kan pengalamannya masih dikit. Itu gimana? Ini kan saya pertama cara menghilangkan stigma gitu. Yang pertama percaya diri dulu. Buktinya ya saya gitu, yang dari SMA-nya tidak pernah berorganisasi, tidak pernah memimpin siapapun, toh bisa. Kenapa? Saya memiliki bekal dari tingkat 1 yang dinamai LDKO. Di sana ada latihan dasar kepemimpinan organisasi. Nah, di situ sudah dijelaskan dan mengasah kita untuk bagaimana sih menjadi seorang pemimpin yang baik, bagaimana sih memimpin seseorang ataupun satu kelompok itu ke arah yang baik dan benar. Intinya balik lagi kepada kita percaya diri, apakah kita siap memimpin atau tidak. Masalah mudah atau tidaknya tidak menjadi penghambat suatu masalah untuk menjadi seorang pemimpin. Itu manusia harusnya berproses ya Pak. Nah, karena semuanya butuh proses. Yang tadinya tidak bisa, insya Allah jadi bisa. Iya. Udah ya dari mana? Ya intinya jangan apa ya, mematok ke demokrasi seorang itu dari umur gitu. Karena kadang yang muda itu bahkan lebih dewasa gitu ya daripada orang dewasa itu sendiri. Karena kan teman-teman pada dasarnya itu pemimpin itu juga harus timbul pada diri sendiri ya. Karena kita juga harus punya tanggung jawab untuk diri sendiri. Gak mungkin kan misalnya kita hidup bertergantungan ke orang-orang, karena yang merasakan kita yang akan menjalankan kehidupan juga kita. Jadi kita harus bisa memimpin dan tanggung jawab untuk diri kita sendiri. Dari tadi tegang banget ya ini. Iya. Tegang nih. Tegang. Relax dulu. Relax dulu. Gak kerasa nih udah berapa menit tadi? Berapa ya? Segitu ya? Udah setengah jaman lah ya kita bincang-bincang sama Bapak Ketua Himpunan dan Ibu Wakil Ketua Himpunan. Seru banget ya sharing sama Kahim dan Okahim Himadikwi. Wow. Wow, keren. Kan ini podcast pertama ya Pak dari Departemen Info Kepengurusan kali ini. Ada gak sih bintang tamu mungkin ataupun narasumber yang request untuk kedepannya diundang? Turun dikit tidak? Kembali lagi ke departemennya masing-masing. Ngomong dan siapa. Jadi nggak mau nembak soalnya si A, si B nggak mau gitu. Karena Tidak mau membubarkan ya Pak? sulit, sangat sulit. Apakah di sini Bapak Ibu merasa terbebani dengan program ini? Tidak. Insya Allah tidak. Oh, insya Allah. Nah, karena ini podcast pertama, mungkin kedepannya juga kita kan akan melaksanakan episode berikutnya. Jadi jangan lupa ya kalau misalnya mau nanya-nanya nanti followers dari Instagram mau nanya-nanya boleh stay di Instagram @imadikwi.
lebih antusias. Iya. Membantu juga memberikan pertanyaan atau menanya-nanya kepada kita selaku himpunan. Silahkan dipersilakan di kolom komentar. Boleh di kolom komentar juga. Udah Is? Untuk pesan podcast di periode ini yang pertama, walaupun sebelumnya kan pernah ya di podcast juga di kepengurusan sebelumnya, tapi sekarang juga sama-sama deg-degan gitu ya. Tidak manusia. Karena punya jantung. Iya menegakkan gitu karena kan apa tadi teh temanya teh Memimpin di Ya. usia muda. agak berat ya deg-degan gitu sih semua gitu ya, menegakkan. Untuk pesannya semoga kedepannya lebih baik dan ini nih mungkin dekorasinya dan lain sebagainya lebih dimantapkan lagi. Doakan saja mungkin nanti ada sponsor. Amin. Jangan pokoknya kalau misalkan diundang lagi di podcast kami. Siap. Mungkin dulu mas saya yang mengundang. Oh Oh iya, ini tuh kemarin jadi ketua departemen Koko, sekarang naik jadi ketua himpunan. Kita akhiri podcast kali ini ya. Maaf kalau misalnya kita banyak yang salah karena kita juga posisinya lagi belajar, sama-sama belajar. Kita dari mungkin narasumber juga di sini berdasarkan apa yang dirasakan, berdasarkan pengalaman mereka. Jadi kalau misalnya ada salah-salah mohon untuk dimaklumi. See you di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.